Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak cara bagi umat muslim untuk menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah tidak menyayangi kita. Tapi, jika kita melakukan perbuatan baik dan amalan saleh selama di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menyayangi kita sebagai umatnya. Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepadanya. Sebagai manusia, kita tentu mau meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan itu, kita perlu melakukan amalan-amalan yang akan menuntun kita meraih hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Membahas tentang amalan saleh, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu sulit sekali diraih jika tidak diiringi dengan ibadah, perbuatan baik, dan amalan saleh. Lantas, amalan apa saja yang dicintai oleh Allah? Tonton video ini hingga akhir. Sebenarnya kita kan tidak tahu, apakah di akhirat kelak akan masuk surga atau neraka. Tapi, selama kamu melakukan 3 amalan simple alias sangat mudah dan dilakukan secara terus-menerus, insya Allah akan diberikan tempat terbaik di akhirat kelak olehnya. Amalan-amalan sehari-hari ternyata memiliki keutamaan besar yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada 3 amalan paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sholat tepat waktu. Amalan pertama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan salat wajib tepat waktu. Jangan pernah menganggap remeh hal ini karena salah bisa dikatakan sebagai pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Terlebih lagi, ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat. Sholat tepat waktu memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendatangkan kebaikan yang banyak. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Amalan lainnya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah bentuk kewajiban yang harus dilakukan seorang anak untuk membalas segala jasa-jasa orang tua mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah mengaitkan antara ridho orang tua sama dengan ridho Allah. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sama. Berbakti bukan sekadar menghormati, tetapi melakukan kegiatan baik yang membuat orang tua senang dan bahagia. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita seperti itu. Dikutip dalam buku Amalan-Amalan Soleh yang paling dicintai Allah oleh Abdillah F. Hasan, seorang anak memang tidak akan bisa melunasi jasa orang tua meski ia memiliki harta dan seluruh jiwa raganya. Tugas seorang anak adalah berbakti dengan memenuhi hak-hak mereka dengan ikhlas. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Selain salat dan berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah adalah salah satu amalan yang sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir berjihad itu harus berperang seperti yang ada di zaman-zaman Nabi. Menuntut ilmu adalah salah satu bagian dari berjihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 95 yang artinya, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Dan dalam surah Al-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki, nikmat yang mulia. Ibnu Taimiyah mendefinisikan jihad dengan penyataan, jihad hakikat adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Jika kamu menjalankan secara konsisten ketiga amalan tersebut, amalan itu akan menuntunmu untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai amal yang secara konsisten dijalankan meskipun itu adalah hal yang simpel. Kamu tidak perlu melakukan kebaikan besar apalagi sampai di luar kemampuan. Amalan kecil saja jika dilakukan secara terus-menerus akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.